Supaya saya semangat bikin konten ini, tolong dibantu subscribe, like, dan terima kasih atas dukungannya teman. Assalamualaikum teman-teman. Semoga panjang umur, mudah rizki dan sehat selalu teman. Mari kita mulai cerita sebelumnya. Judul cerita: Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 269-276. Begitu Odelina meletakkan ponsel itu di sebelah telinganya, dia langsung mendengar Roni memarahinya di telepon. Apa yang kamu ajarkan ke Russell biasanya? Kamu mengajarinya untuk nggak menyukai kakak sepupunya, nggak mengerti untuk bersikap ramah dan saling berbagi. Masa waktu aku bilang mau beli mainan untuknya, dia bilang jangan beli untuk kakak sepupunya. Setelah dimarahi suaminya, Odelina pun jadi ikut marah. Apa yang aku ajarkan ke Russell? Apa itu salah Russell? Aiden, anak kakakmu itu, selalu merebut mainan Russell setiap kali datang ke rumah, juga memukul Russell. Dia pikir Russell itu adonan, yang bisa dicubit dan dipukul seenaknya. Jelas-jelas salahnya Aiden. Kamu sebagai papanya bukannya melindungi putra sendiri, masih menyalahkan putramu, nggak pengertian. Apa kamu maunya Russell memberikan semua mainannya pada Aiden, lalu kalau Aiden memukulnya, dibiarkan saja? Aiden itu terlalu dimanjakan oleh kakak dan orang tuamu. Dia selalu menindas Russell. Mata kalian semua itu buta, ya. Nggak bisa melihatnya. Roni, yang anakmu itu Russell. Dia anak kandungmu. Aiden itu keponakanmu. Apa kamu nggak bisa membedakan mana yang lebih penting? Roni terdiam mendengar pertanyaan Odelina. Tak berapa lama, dia berkata lagi, aku nggak bisa berbicara denganmu sekarang. Aku lagi sibuk. Sampai di sini saja dulu. Kamu bawa Russell kemana? Aku bisa mendengar kebisingan di sekitarmu. Di mana kamu? Bukannya kamu di kantor. Aku juga bisa mendengar kebisingan di sekitarmu. Susu Russell habis, popok juga hampir habis. Aku membawanya pergi beli susu. Kamu nggak ikut merasakan hamil putra kita ini, jadi uang susu seharusnya kamu yang bayar, kan? Transfer uang untuk beli susunya sekarang. Adiknya yang bilang, yang seharusnya diminta harus diminta. Odelina masih punya uang untuk membelikan susu untuk putranya, tapi anak ini anaknya Roni. Roni juga punya bertanggung jawab untuk membesarkan anaknya. Jadi, wajar-wajar saja kalau dia meminta uang untuk membeli susu. Kamu cuma bisa minta uang setiap hari. Aku ini nggak buka bank, nggak punya mesin pencetak uang. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Kalau kamu hemat, cari uangnya sendiri. Kamu cuma tahu makan saja, sampai jadi gemuk seperti bola. Jelek sekali, kamu pikir aku bersantai setiap hari? Semua biaya di rumah harus aku yang tanggung. Kamu juga nggak rela mengeluarkan uang gajimu yang kecil itu. Setiap hari hanya bisa minta uang dan membuatku sangat tertekan. Seolah tidak mendengar keluhan pria itu, Odelina bersikeras dan berkata, transfer uang susunya sekarang juga. Kalau aku nggak menerimanya, aku akan membawa Russell ke kantor untuk mencarimu nanti. Aku akan bertanya pada bosmu, apa gajimu itu nggak cukup untuk menghidupi keluarga. Roni mengumpat di telepon sebelum berkata dengan enggan, oke, berapa harga susunya? Sejak dia membujuk Odelina untuk mengundurkan diri dan keluar dari perusahaan, dia tidak pernah mau membiarkan Odelina kembali ke tempat mereka bekerja bersama dulu. Apalagi karena Odelina sangat gemuk dan jelek sekarang. Banyak karyawan di kantor yang pernah bekerja bersama Odelina. Penampilan Odelina yang seperti ini membuatnya sangat malu, tentu saja, dia juga takut Odelina akan mendengar gosip kalau pergi ke kantor. Dia masih belum siap untuk bercerai. Jangan sampai Odelina tahu tentang hubungannya dengan Yeni sekarang. Aku langsung membeli 7 kaleng, jadinya dapat 2 kaleng gratis. Totalnya 4,8 juta, Roni berkata, kenapa mahal sekali? Susu apa yang kamu berikan ke Russell? Susu impor. Buatan dalam negeri. Susu impor lebih mahal. Aku transfer 2,4 juta ke kamu. Kita patungan. Russell juga anakmu. Aku nggak bisa memberi lebih. Aku sudah membayar uang KPR rumah menggunakan gaji bulan ini. Cicilan mobil juga langsung aku lunaskan. Aku berencana untuk mengganti mobil yang lebih bagus, jadi harus menabung uang muka untuk mobil barunya. Dia adalah seorang manajer sekarang. Banyak mobil karyawan di kantor yang pangkatnya tidak setinggi dia lebih bagus dari mobilnya. Dia ingin mengganti mobil yang harganya lebih mahal, dengan begitu, Yeni bisa duduk lebih nyaman saat jalan-jalan dengannya.
Wanita itu bilang dia pernah naik SUV Mercedes-Benz, dan itu jauh lebih nyaman daripada naik mobilnya. Dengan penghasilannya saat ini, ditambah dengan tabungannya, Roni mampu kok membeli mobil SUV Mercedes-Benz, mobilnya yang sekarang akan dialihkan menjadi atas nama Yeni, supaya wanita itu dapat menggunakan mobil tersebut untuk pergi dan pulang kerja tanpa harus naik angkutan umum lagi. Bab 270. Bukannya menganggap rendah, Yeni malah sangat senang. Roni merasa Yeni benar-benar menyukainya dan bukan menginginkan uangnya. Wanita itu ingin tumbuh tua bersamanya dan bukan untuk main-main saja. Karena itulah, wanita itu menolak untuk berhubungan seks dengannya. Wanita itu begitu serius dengannya. Jadi dia juga menjadi lebih serius. Dia juga berjanji kepada Yeni bahwa jika dia sudah menabung lebih banyak, dia akan memberikan mobil baru untuk wanita itu. Yeni sangat terharu hingga menciumnya beberapa kali, membuatnya terbuai dan sangat bahagia. Apalagi yang bisa Odelina katakan? Roni sudah menutup telepon, lalu dia mentransfer 2,4 juta kepada Odelina untuk membeli susu. Meskipun Roni tidak memberinya 4,8 juta dan hanya memberi 2,4 juta, Odelina tetap menerimanya. Ada apa? Apa itu istrimu? Ketika Roni mengangkat telepon, Yeni berjalan menjauh dengan pengertian. Setelah melihat Roni menutup telepon, dia baru datang membawa 2 gelas anggur merah. Malam ini, Yeni berpakaian seperti anak orang kaya, mengenakan gaun malam merek terkenal. Dia memang dari sananya masih muda dan cantik, jadi dengan balutan gaun merek terkenal itu, dia terlihat semakin cantik. Badannya seksi. Sejak dia datang ke pesta itu bersama Roni, banyak pria yang menoleh ke arahnya. Yeni merasa sangat bangga dalam hati. Dia sangat percaya diri dengan penampilan dan parasnya. Roni rela mengeluarkan uang untuknya, supaya dia bisa berdandan cantik. Pria itu tidak hanya membelikannya gaun cantik ini, tapi juga membelikannya sebuah kalung, sepasang anting dan 2 gelang emas untuk dipakainya ke acara malam ini. Yeni merasa, meskipun penampilannya tidak bisa menandingi anak-anak orang kaya itu, tapi dia juga tidak kalah jauh. Iya, dia telepon minta uang. Setiap hari hanya bisa minta uang. Kayak aku buka bank saja. Roni mengomel setelah mentransfer 2,4 juta pada istrinya. Dia sangat tidak senang, merasa Odelina tidak seharusnya meminta uang susu darinya. Yeni menyodorkan segelas anggur merah pada Roni, lalu berkata, bukannya kalian patungan untuk biaya rumah tangga? Kamu saja sudah nggak pulang ke rumah untuk makan lagi sekarang. Dia masih berani meminta uang denganmu. Minta uang untuk apa? Kedepannya, semua uang Roni adalah miliknya. Yeni tidak ingin Roni mengeluarkan uang untuk Odelina. Susu Russell habis. Dia minta uang untuk membeli susu. Nggak tahu minum susu apa, sampai semahal itu. Beli sekali 4,8 juta. Waktu itu, aku suruh dia jangan terlalu cepat berhenti menyusui, biar Russell minum ASI sampai masuk TK. Jadinya hemat. Tapi, dia nggak mau. Dia sudah berhenti menyusui sejak Russell berumur 1 tahun dan memberi Russell susu bubuk. Jadinya ada biaya tambahan untuk susu. Total 4,8 juta. Aku mentransfernya 2,4 juta, jadi patungan juga. Aku sih nggak rugi. Bagaimanapun juga, Russell itu putraku, Roni sangat menyayangi putranya. Dia hanya tidak menyukai istrinya lagi. Seorang pria kalau tidak mencintai seorang wanita lagi, semua kelebihan wanita itu akan menjadi kekurangan di mata prianya. Begitulah apa yang dilihat Roni pada Odelina sekarang, di matanya sekarang, Odelina sama sekali tidak berharga. Bab 271. Yeni berkata, Russell adalah anak kalian berdua, jadi memang sudah seharusnya dibiayai berdua. Kamu nggak salah. Tentu saja Roni juga menganggap dirinya tidak salah. Dia menyesap anggurnya dan berkata, Mambera Hotel memang hotel paling eksklusif. Anggur merah di sini lebih enak dari yang biasa kita minum. Yeni tersenyum dan berkata, iya dong, kita juga tahu acara apa ini. Sayangnya yang datang malam ini kebanyakan bos perusahaan kecil atau profesional seperti kita. Nggak ada bos dari Sanjaya Group atau Aditama Group, perusahaan besar gitu. Dia sangat ingin melihat sosok Pak Stefan lagi. Sebelumnya dia pernah bertemu dengan pria itu, tapi dia tidak melihat wajahnya. Dia tidak tahu apakah pria itu benar-benar sedingin dan setampan yang dikatakan orang. Di masa depan, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengan mereka, hibur Roni.
Dia merasa lebih menyayangkan hal ini darinya. Bagaimanapun juga, wanita ini hanya sekretarisnya. Dia yang seorang profesional. Kalau dia bisa berbicara dengan tokoh besar seperti Pak Stefan, dia akan dapat menemukan pekerjaan yang lebih baik jika dia ingin berganti pekerjaan nanti. Bisa jadi bisa bekerja di Aditama Group. Roni, aku berharap kamu bisa menjadi bos di masa depan. Yeni membayangkan Roni membuka bisnis sendiri, mendirikan perusahaan besar, menjadi bos besar. Dia akan menyingkirkan Odelina dan menjadi istrinya Roni, dan menjadi istri presiden direktur perusahaan besar tersebut. Roni tersenyum dan berkata, aku akan membuka bisnis sendiri setelah mengumpulkan modal dan koneksi yang banyak. Keduanya mengobrol dengan asyik, lalu pergi untuk menyapa orang yang mereka kenal dan membicarakan tentang bisnis. Yeni selalu berada di sisi Roni. Dia juga bisa ikut nimbrung saat Roni membicarakan bisnis dengan orang lain. Dia berpikir, jika yang datang malam ini adalah Odelina, dengan penampilan wanita itu saat ini, wanita itu pasti tidak akan disukai orang, dan itu juga akan menurunkan reputasi Roni. Itu akan menyebabkan Roni ditertawakan orang karena memiliki istri yang gendut dan jelek. Selain itu, Odelina sudah lama tidak update dalam dunia pekerjaan lagi, sudah ketinggalan zaman. Kalaupun Odelina itu yang menemani Roni ke pesta, wanita itu pasti tidak bisa nimbrung. Meski Odelina baru berhenti kerja selama 3 tahun lebih, zaman berkembang dengan pesat. 3 tahun sudah cukup untuk mengubah banyak orang dan banyak hal. Pak Darwin, siapa pemuda itu? Mengapa orang-orang bersikap begitu sopan padanya? Tanya Roni pada seorang bos yang ada bekerja sama dengan Wilen Elektro. Pemuda yang ditunjuknya tidak lain adalah Albert. Darwin melihat Albert yang sedang berjalan santai di antara kerumunan orang, tersenyum dan berkata, ini pertama kalinya Pak Albert berpartisipasi dalam acara seperti ini, jadi wajar saja kamu nggak mengenalnya. Dia mungkin adalah tamu yang statusnya paling terhormat di antara semua tamu malam ini. Albert Pratama, penerus Pratama Group. Tapi, dia belum mengambil alih Pratama Group dan masih dalam proses belajar. Dia adalah putra dari Presdir Pratama Group, tuan muda dari keluarga Pratama. Setelah tahu identitasnya, banyak orang yang mulai bersikap baik padanya, mulai menjalin hubungan baik dengan penerus Pratama Group. Darwin menjelaskan, Pratama Group memang nggak bisa menandingi Aditama Group dan Sanjaya Group di Mambera, tapi juga 10 kali lebih besar dari perusahaan kita. Keluarga Pratama adalah keluarga konglomerat. Acara yang biasa Albert hadiri biasanya acara kalangan kelas atas. Dia bisa hadir di sini malam ini mungkin karena suruhan ayahnya. Bagaimanapun juga, dia masih pendatang baru di dunia bisnis. Dia perlu mengasah keterampilannya dan berteman dengan banyak orang. Kita semua adalah orang yang bergelut dalam bisnis ini, bisa dibilang profesional dalam bidangnya. Kalau Pak Albert kenal dengan kita dan tahu kemampuan kita, nanti waktu dia menjadi penerus Pratama Group, bisa jadi dia akan merekrut kita untuk bekerja di perusahaannya. Bab 272. Setiap kali bos perusahaan berganti, maka para petinggi perusahaan juga akan berganti. Bos baru itu pasti ingin memiliki orang kepercayaannya sendiri. Setelah mendengarkan penjelasan Darwin, Roni tiba-tiba tertarik untuk mendekati Albert. Dia bertanya kepada Darwin sambil tersenyum, apa Pak Darwin mengenal Pak Albert? Bisa nggak kenalkan aku dengan dia? Wilen Elektro memiliki hubungan kerja sama dengan perusahaan tempat Darwin bekerja. Kalau tidak, keduanya tidak akan saling mengenal. Darwin tersenyum dan berkata, kelihatannya Pak Roni nggak sabar ingin mengenal Pak Albert. Nanti dia akan segera datang untuk mencari tempat duduk. Waktu dia datang, aku akan mengenalkannya padamu. Roni tersenyum lebar mendengarnya. Dia sangat berterima kasih pada Darwin, mengangkat gelasnya dan berkata pada pria itu, Pak Darwin, mari bersulang. Darwin mendentingkan gelasnya dengan Roni, lalu meneguk 2 kali dan melihat ke arah Roni. Tatapannya sedikit genit. Dia berkata pada Roni, Bu Yeni cantik sekali malam ini. Pak Roni, kamu sangat beruntung. Punya jabatan tinggi di usia muda, punya gaji tinggi dan ditemani oleh wanita cantik di sisimu. Pak Roni benar-benar membuat orang iri. Banyak orang yang berselingkuh dengan sekretaris mereka, seperti Roni. Itu rahasia umum. Mereka adalah orang-orang yang harus sering melakukan sosialisasi bisnis. Mereka biasanya akan membawa sekretaris atau selingkuhannya datang ke acara seperti ini.
Kecuali kalau istrinya sangat hebat dan hubungan suami istri mereka sangat baik, baru akan mengajak istrinya. Itulah mengapa tua muda keluarga konglomerat seperti Stefan dan Aksa tidak mau menghadiri acara seperti ini. Kalau di kalangan mereka, setiap kali ada pesta, semua yang datang adalah orang-orang yang memiliki status dan jabatan. Pendamping wanita mereka semuanya adalah istri sendiri. Kalangan istri-istri konglomerat itu susah untuk didekati. Mereka tidak mau berteman dengan para wanita selingkuhan, meskipun ada yang sudah jadi istri sah. Roni memandang Yeni, lalu tersenyum dan berkata, Bu Yeni adalah sekretarisku yang handal. Aku nggak bisa tampaknya. Wajah Yeni merona, tapi dia berkata, Pak Darwin, kalau Bapak memujiku seperti itu, aku akan menganggapnya serius. Aku nggak sehebat Bu Lastri. Lastri adalah selingkuhannya Darwin, sekaligus sekretarisnya. Setiap kali Darwin datang untuk mewakili Wilen Elektro untuk menandatangani kontrak, dia pasti akan membawa Lastri. Jadi, Yeni dan Lastri saling mengenal. Keduanya berteman cukup baik. Lastri bahkan mengajari Yeni bagaimana cara menggantung Roni, supaya bisa mendapatkan pria itu, supaya Roni semakin suka padanya. Dengan begitu, Yeni 99% bisa menyingkirkan Odelina dan menduduki posisi tersebut. Darwin tertawa, kalian sama-sama hebat. Albert akhirnya punya kesempatan untuk menghindari orang-orang yang ingin menjilatnya. Melihat di dekat tempat Roni dan Darwin orangnya hanya sedikit, dia pun langsung berjalan mendekat. Pak Albert, Darwin berdiri ketika melihat pria itu datang, lalu menyapa dengan sopan. Albert buru-buru berkata, Pak Darwin, panggil saja aku Albert. Dia sekarang hanyalah karyawan kecil di Pratama Group. Darwin juga tidak sungkan-sungkan, langsung mengubah panggilannya terhadap pria itu menjadi Albert. Ketika Roni berdiri, dia pun memperkenalkan Roni ke Albert. Bab 273. Halo, Pak Albert. Roni mengulurkan tangan kanannya untuk menjabat tangan Albert. Sambil berjabat tangan dengan pria itu, Albert berkata, sepertinya aku pernah mendengar nama Pak Roni sebelumnya. Nama Roni terdengar familiar di telinganya. Roni agak tersanjung dan berkata, Pak Albert pernah mendengar namaku. Tak disangka, dia ternyata begitu terkenal di dunia kerja ini, sampai tuan muda keluarga Pratama saja pernah mendengar namanya. Albert tersenyum dan berkata, kedengarannya nggak asing. Aku seharusnya pernah mendengar Pak Roni disebut-sebut sebelumnya, tetapi aku belum pernah bertemu dengan Pak Roni secara langsung. Hari ini akhirnya ketemu. Roni buru-buru mengeluarkan kartu namanya, menyerahkannya kepada Albert, dan berkata sambil tersenyum, Pak Albert, kita ditakdirkan untuk bertemu. Ini kartu namaku. Tolong banyak bantu aku di masa depan. Albert mengambil kartu nama Roni, membacanya, dan menyimpannya. Dia melirik Yeni yang terus tersenyum sedari tadi. Meskipun dia merasa wanita ini cantik, dia hanya melihat sekilas dan kemudian mengalihkan pandangannya. Di mata Albert, wanita terbaik baginya adalah Olivia. Dia tidak menyukai wanita lain selain Olivia. Mereka mempersilakan Albert untuk duduk, lalu membicarakan tentang bisnis sambil meminum alkohol. Pembicaraannya sangat asyik. Setelah membeli susu dan popok, Odelina keluar dari toko ibu dan anak itu, lalu meletakkan susu yang dibelinya di kereta anaknya. Namun, popoknya tidak bisa ditaruh di sana. Petugas toko bilang, kalau dia membeli 5 bungkus, dia akan dapat 1 bungkus gratis, jadi totalnya 6 bungkus. Kereta bayi bukan troli barang, jadi mana mungkin bisa menaruh 6 bungkus popok di sana. Odelina pun menelepon Roni lagi karena tidak tahu harus berbuat apa. Dia menelepon beberapa kali. Roni baru mengangkat telepon di kali ke-6. Odelina, ada apa lagi? Kamu nggak tahu aku lagi sibuk. Kamu pikir aku isi pasar, bisa angkat telepon kapanpun. Mulai sekarang, kalau nggak ada masalah besar jangan telepon aku. Ini mengganggu kerjaanku. Kapan kamu bisa pulang? Odelina sudah kebal diperlakukan seperti itu, seperti tidak bisa mendengar kata-kata pria itu lagi. Dia hanya mengatakan apa yang dia ingin tanyakan. Nggak secepat itu. Katakan saja, ada urusan apa? Kalau nggak ada urusan, aku matikan dulu teleponnya. Aku sudah beli susu dan popok, tapi nggak bisa bawa pulang. Aku ingin minta kamu datang ke sini untuk menjemputku dan Russell setelah pulang kerja. Roni berkata dengan marah, siapa yang menyuruhmu membeli begitu banyak sekaligus? Kamu seharusnya membeli sebanyak yang bisa kamu bawa. Aku sibuk,
jadi nggak punya waktu untuk menjemputmu. Kamu nggak bisa telepon adikmu. Bukannya dia baru beli mobil baru. Suruh dia pergi menjemputmu." Setelah mengatakan itu, Roni menutup telepon. Suami Olivia bekerja di Aditama Group. Gaji di perusahaan besar memang tinggi, makanya pria itu bisa membelikan Olivia mobil dengan membayar cash 1 bulan setelah menikah. Roni pikir, bagus juga kalau adik iparnya punya mobil, jadinya bisa mengantar jemput Odelina dan anak mereka. Jadi, Odelina tidak meneleponnya kalau ada masalah. Menyebalkan sekali. Odelina terdiam sejenak setelah telepon itu dimatikan oleh suaminya. Dia tidak menelepon adiknya, meletakkan 4 bungkus popok di atas kereta dorong anaknya, lalu menjinjing 2 bungkus lagi di satu tangan, sambil mendorong kereta anaknya dengan kesusahan. Kereta anak yang kecil itu seketika berubah jadi troli barang. Banyak orang yang menoleh ketika melihat mereka. Setelah berjalan cukup lama, Odelina merasa sangat lelah. Waktu baru menikah, dimanapun dia berada atau apa yang dia lakukan, asalkan dia menelepon Roni, pria itu akan meninggalkan pekerjaannya dan menyetir untuk menjemputnya. Sekarang, ketika dia membutuhkan bantuan pria itu menutup teleponnya. Odelina sedang sibuk melamun dan tidak memperhatikan jalan, sehingga kereta anaknya menabrak batu bata di pinggir jalan. Dia tidak tahu siapa yang melempar baru itu ke sana. Tidak ada orang yang memindahkannya juga. Akibat tabrakan tersebut, karena kereta anak itu kelebihan berat, ditambah karena Odelina hanya mendorong dengan satu tangan, kereta itu seketika langsung terguling ke samping. Russell terlempar ke tanah dan menangis. Bab 274. Russell. Odelina tidak peduli lagi pada satu kaleng susu yang terlempar sampai ke tengah jalan, buru-buru menggendong putranya, lalu memeriksa apakah ada luka di tubuh putranya. Dia terus bertanya, "Russell, kena di mana? Mana yang sakit? Kasih tahu Mama, Mama." Russell hanya menangis sambil melingkarkan tangannya di leher Odelina dengan erat. Dia tidak terluka. Dia hanya ketakutan. Boom. Terdengar suara ledakan keras. Odelina refleks langsung menoleh. Sebuah mobil menabrak satu kaleng susu tadi, membuatnya terbang lalu terjatuh lagi ke jalanan. Kemudian, kaleng itu jatuh mengenai kaca depan mobil itu lagi. Satu kaleng susu itu cukup berat, ditambah lagi dia terbang di udara dulu baru terjatuh lagi, jadinya kaca depan mobil tersebut retak, mobil itu langsung mengerem. Russell langsung berhenti menangis melihat kejadian itu, memeluk erat leher ibunya. Odelina melihat logo mobil itu dengan jelas. Porsche. Dia tidak akan diminta untuk membayar uang perbaikan mobil, kan? Sebelumnya, dia tidak sengaja menggores mobil sebuah mobil Maybach. Adik iparnya kenal dengan pemilik mobil itu. Karena menghormati adik iparnya, pemilik mobil itu hanya membebankan sebagian dari biaya perbaikan. Jika dia diminta membayar kompensasi lagi kali ini, dia benar-benar tidak punya uang untuk membayarnya. Odelina melihat pemilik mobil itu keluar dari mobil dengan ngeri. Orang itu terlihat agak familiar. Bukankah itu Pak Daniel? Kenapa dia lagi? Ini terlalu kebetulan, bukan? Daniel memeriksa kaca depan mobilnya. Wah, lagi-lagi perlu diganti. Melihat sebuah kaleng susu yang menggelinding di tanah dan kereta anaknya Odelina yang terbalik di pinggir jalan, beberapa kantong besar popok serta beberapa kaleng susu berserakan di tanah, Daniel langsung paham. Setelah melihat Odelina dengan jelas, dia semakin merasa dirinya sangat sial. Setiap kali pasti bertemu dengan wanita gemuk ini. Dia berbalik badan dan naik ke mobil. Odelina mengira pria itu akan menyetir mobilnya pergi. Dia baru hendak menghela napas dengan lega. Namun, tak disangka, pemilik mobil itu menepikan mobilnya ke pinggir jalan dan berhenti. Lalu, pemilik mobil itu turun lagi, memungut kaleng susu tersebut dan berjalan menghampirinya. Pria itu membantu Odelina mengangkat kereta anak yang terbalik serta beberapa susu kaleng lain dan popok anak. Namun, semua barang itu tidak muat di kereta tersebut, jadi dia meletakkan beberapa bungkus popok anak di sebelah kereta tersebut. "Kak Odelina, apa kamu ada dendam dengan mobilku? Sebelumnya kamu membuat mobilku lecet, sekarang kaca depan mobilku juga lecet karena kamu lagi." Daniel orangnya tinggi dan kelihatan galak, lalu ada bekas luka pisau di mukanya, membuat orang yang melihat ketakutan. Odelina merasa bersalah dan takut. Dia memeluk putranya dengan erat, lalu tergagap, Pak Daniel. Ini semua nggak disengaja." Daniel memelototinya. Dia semakin panik,
Pak Daniel, kamu benar-benar nggak bisa menyalahkanku. Kamu juga bawa mobilnya terlalu cepat. Apa kamu nggak melihat di jalan ada barang? Daniel tertawa dan berkata, maksudmu, kamu menyalahkanku karena nggak melihatnya. Odelina tidak mengatakan apa-apa. Begitu banyak kendaraan yang lewat, tapi mobil-mobil itu tidak ada yang menabrak kaleng tersebut. Hanya Daniel yang menabraknya. Kalau bukan karena dia yang menyetir terlalu cepat, apalagi dia mengemudi dengan cepat, jadi kalaupun dia melihat kaleng tersebut, mungkin sudah terlambat baginya untuk mengerem atau menghindar. Intinya, Odelina mencoba untuk melepaskan diri dari tanggung jawab. Bab 275. Daniel menatap Odelina yang diam saja. Sejak dia mengetahui teman baiknya menikah dengan Olivia dan wanita gemuk ini adalah kakak ipar temannya, dia tidak akan meminta uang perbaikan mobil dari wanita ini. Wanita ini tidak sengaja. Dia juga ada salah, karena kecepatan mobilnya terlalu tinggi. Odelina merasa sangat gugup ditatap oleh Daniel. Dia memeluk putranya erat-erat dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi Daniel duluan membuka suara dan bertanya padanya, kamu membeli begitu banyak barang. Mengapa kamu nggak meminta suamimu untuk datang dan membantumu membawanya? Atau jangan beli sebanyak ini. Toko ini cukup jauh dari rumah, jadi aku ingin membawa semuanya pulang. Aku ada menelepon suamiku, tapi dia bilang dia sibuk, nggak ada waktu untuk menjemputku. Jadi, aku hanya bisa membawanya sendiri pulang. Aku tadi nggak melihat ada batu bata di jalan, lalu menabraknya sehingga keretanya terbalik. Satu kaleng itu menggelinding ke jalan. Nggak disangka, malah ditabrak oleh Pak Daniel. Odelina menjelaskan dengan suara kecil. Anak aku sedang menangis, jadi aku pasti menggendongnya terlebih dahulu. Jadinya nggak sempat pergi memungut barang-barang yang terjatuh di jalanan. Pak Daniel, aku benar-benar nggak sengaja kali ini. Setelah hening sejenak, dia berkata, kalau Bapak benar-benar ingin aku membayar biaya perbaikannya. Boleh nggak aku ganti setengahnya saja? Karena aku nggak sengaja dan kecepatan mobilmu terlalu tinggi, makanya bisa terjadi seperti ini. Pak Daniel juga bertanggung jawab. Daniel berpikir dalam hati. Sebelumnya, Stefan menelepon dan berbicara dengannya. Dia akhirnya hanya meminta 19 juta untuk uang perbaikannya, karena dia sungkan pada Stefan. Sebenarnya, uang yang dia keluarkan jauh lebih banyak dari yang Odelina berikan. Waktu itu, Stefan tidak bilang kalau dia sudah menikah dengan Olivia. Kalau pria itu bilang, dia mungkin tidak akan meminta Odelina ganti rugi. Daniel mengulurkan tangan dan mengambil beberapa bungkus popok anak itu. Odelina menatapnya dengan bingung. Dia melihat pria itu memasukkan beberapa bungkus popok tersebut ke dalam mobil, lalu kembali dan mendorong kereta anak sambil berkata padanya, naiklah ke mobilku. Aku akan mengantar kalian pulang. Suami wanita ini sepertinya tidak memperlakukannya dengan baik. Istrinya menelepon untuk meminta bantuan, tapi dia tidak datang membantu. Pekerjaan memang penting, tapi memangnya lebih penting dari istri dan anak. Kalau istrinya meminta bantuan, dia pasti akan segera datang membantu, namun, setelah melihat penampilan Odelina, Daniel pikir suami wanita ini mungkin agak tidak suka lagi padanya. Terlalu gemuk. Mendengar perkataan Daniel, Odelina bukan hanya tidak naik ke mobil, malahan menggendong putranya dan merebut kereta anaknya kembali. Dia memandangnya dengan bingung, Pak Daniel, terima kasih atas kebaikan Bapak. Tapi, nggak perlu. Aku bisa jalan pelan-pelan, bisa jalan pulang sendiri. Aku juga bisa menelepon adikku untuk datang menjemputku. Dia punya mobil kok. Benar-benar nggak perlu. Daniel tidak bodoh. Dia awalnya tidak mengerti, tapi sekarang paham kalau wanita itu sedang berwaspada dengannya. Dia tertawa dan berkata, kamu nggak harus berwaspada denganku. Aku nggak punya niat buruk. Aku hanya ingin memberimu tumpangan karena kamu membawa anak dan begitu banyak barang. Aku hanya berniat baik untuk mengantarmu pulang. Masalah kompensasi sebelumnya itu, kamu mungkin tahu kalau aku mengenal adik iparmu, Stefan. Odelina tahu, tapi dia tidak kenal dekat dengan pria ini. 2 kali bertemu dengan pria ini, semuanya karena masalah mobil. Dia benar-benar nggak berani meminta pria ini untuk mengantarnya pulang. Naiklah. Kamu nggak lelah, tapi anakmu lelah. Lihat anakmu kelihatannya ingin tidur. Kalau tunggu sampai kamu jalan pulang, mau sampai kapan? Odelina masih ingin menolak. Tuhan sepertinya ingin dia masuk ke mobil Daniel, karena hujan mulai turun. Ini bulan November. Cuaca semakin dingin.
Kalau hujan, udaranya jadi dingin. Odelina hanya memakai baju lengan pendek. Mungkin karena dia agak gemuk, jadi dia tidak merasa dingin. Sekarang mulai hujan. Kamu nggak bawa payung, kan? Cepat naik ke mobil. Kamu memang nggak takut basah, tapi kalau anakmu basah dan pilek, kamu akan sedih, kata Daniel, menarik kereta anak itu lagi, lalu mendorongnya masuk ke dalam mobil. Odelina ragu sejenak dan akhirnya masuk ke mobil Daniel. Bu Odelina, aku tegakikan ini karena aku kenal dengan Stefan, jadi kamu nggak perlu memikirkannya. Aku nggak terlalu memikirkannya. Bab 276. Odelina menjawab Daniel tanpa sadar. Dia memang benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Pertama, umurnya sudah melewati umur gadis yang masih suka bermimpi. Kedua, dia sudah menikah. Dia adalah istri dan ibu orang. Ketiga, dia bukan lagi wanita cantik seperti sebelum menikah dulu, melainkan seorang wanita yang jelek dan gemuk. Daniel tersenyum. Kalau begitu, mari kita bicarakan tentang kompensasinya. Odelina mulai gugup lagi. Tabungannya sudah tidak banyak lagi sekarang. Kali ini, kerusakan pada mobil Daniel jelas lebih parah dari yang sebelumnya. Biaya perbaikannya pasti lebih banyak. Kalau dia harus menggantinya, keluarganya mungkin akan bangkrut. Dia masih akan dimarahi Roni karena tidak berguna. Sebelumnya, kereta anaknya hanya tidak sengaja menggores badan mobil pria ini, jadinya lecet sedikit. Begitu saja sudah 18 juta. Di mana rumahmu? Astute Residence. Itu kompleks yang dekat dengan sekolah. Kalian pintar mencari rumah dan membelinya dengan cepat. Sekarang, rumah di Astute Residence sudah terjual habis. Suamiku sudah membelinya sebelum menikah, sekarang masih harus membayar cicilan setiap bulannya. Pak Daniel, aku harus membayar berapa kali ini? Itu, aku benar-benar bukan ingin lari dari tanggung jawab, juga bukannya nggak mau tanggung jawab. Aku hanyalah ibu rumah tangga, nggak punya pendapatan dan tabungan yang aku simpan dulu sudah nggak banyak lagi. Mungkin nggak cukup untuk menggantinya. Boleh nggak aku cicil? Odelina bertanya ragu-ragu, aku sedang mencari pekerjaan sekarang. Setelah aku punya pekerjaan dan penghasilan, aku berjanji akan membayar utang ini. Daniel berkata sambil mengemudikan mobilnya, kamu nggak perlu takut. Kali ini nggak perlu ganti rugi. Aku memintamu untuk ganti rugi sebelumnya sebenarnya supaya kamu mendapat pelajaran dari kejadian itu. Lain kali harus hati-hati kalau lagi berjalan di pinggir jalan. Kereta anak seperti milikmu ini kalau menabrak orang, kamu yang akan sial. Jangan lupa, anakmu duduk di atas kereta itu. Ekspresi Odelina berubah pucat ketika memikirkan apa yang mungkin bisa terjadi tadi. Aku merasa nggak ada gunanya meminta uang ganti rugi untuk perbaikan mobilku. Ini juga baru 1 bulan lebih, tapi mobilku sudah rusak lagi di tanganmu. Lain kali, dia tidak akan membawa mobil mewah keluar rumah lagi, untuk berjaga-jaga kalau bertemu dengan wanita ini lagi. Odelina tampak malu, tidak tahu harus menjawab apa. Namun, dia sangat lega karena Daniel sangat murah hati dan mengatakan dia tidak perlu membayar ganti rugi. Mereka berdua tidak kenal dekat, tapi karena keduanya sama-sama kenal dengan Stefan, makanya Daniel jadi bisa bermurah hati. Karena Odelina tidak menjawab, Daniel pun juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena naik mobil, tak sampai 10 menit kemudian, mereka sampai di Astute Residence. Karen Odelina membawa anak dan barangnya juga banyak, Daniel menyuruh Odelina menggunakan kartu residennya, lalu menyetir memasuki kompleks Astute Residence. Dengan petunjuk Odelina, dia akhirnya menghentikan mobilnya di depan gedung tempat tinggal wanita itu. Pak Daniel, terima kasih. Odelin sangat berterima kasih. Aku bantu kamu bawa ke atas. Nggak perlu. Pak Daniel hanya perlu membantuku menjaga barang-barangnya di sini. Aku akan naik turun 2 kali. Cepat kok, ada lift. Daniel bergumam mengiyakan, lalu membiarkan wanita itu menggendong bayinya dan mendorong kereta anaknya, lalu pergi. Beberapa menit kemudian, Odelina turun sendiri. Apa ada orang lain di rumahmu? Tanya Daniel dengan santai. Cerita bersambung.